Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 13 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akhirnya Bertemu Tuhan. Akhirnya bertemu Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Amos pasal yang keempat ayat yang ke-12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa akhir dari perjalanan hidup manusia adalah bertemu Tuhan. Kalau kami memahami bahwa akhirnya kami akan bertemu dengan Tuhan, hal inilah yang membuat kami bagaimana bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini selalu ada awal dan selalu ada akhir. Sama seperti film yang kita tonton, ada permulaan, ada perjalanan film tersebut dan kemudian berakhir. Akhir daripada sebuah film bisa happy ending, bisa juga sad ending. Tetapi rata-rata akhirnya happy ending. Sebagian orang mengatakan bahwa tokoh jagoan di dalam film itu biasanya di awal-awal kalah terus, namun mendekati akhir barulah jagoan tersebut mengalami sebuah kemenangan, akhirnya happy ending. Orang-orang yang tertekan, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang difitnah dalam cerita film tersebut, pada akhirnya kemudian happy ending. Tapi sesungguhnya apa itu perjalanan hidup kita, sahabat seperjalanan? Perjalanan hidup kita, akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi kalimat dan tema renungan kita adalah tepat. Itu akan terjadi kepada setiap kita masing-masing. Akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Kata bertemu dengan Tuhan tercatat di dalam kitab Amos untuk memberikan sebuah peringatan kepada bangsa Israel yang ada di utara. Sementara Amos ada di bagian selatan. Amos adalah penggembala dan pemetik buah dari desa Yudea. Amos tidaklah berpendidikan tinggi atau berlatar belakang iman, namun dipakai oleh Allah untuk mengingatkan Israel, kerajaan utara, bahwa ingatlah untuk semua perbuatan-perbuatan dosamu, karena engkau memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah, menyembah dewa-dewa, engkau korupsi, engkau menindas orang-orang miskin. Itu catatan dalam kitab Amos. Ingat ya, bahwa akhirnya engkau akan bertemu dengan Tuhan. Saya akan bacakan kembali Amos 4 ayat 12. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Kalimat dari ayat ini, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Kalimat ini berlaku juga untuk setiap kita masing-masing. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai. Dan kemudian Tuhan menyebut nama kita. Akhirnya bersiaplah untuk bertemu, hai, dengan Allahmu, hai. Wendy Pratama, kalau itu ditujukan kepada saya. Dan sebutan nama setiap sahabat seperjalanan kalau itu ditujukan kepada setiap kita masing-masing. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan, maka ini menjadi sebuah ayat yang harus mengingatkan kita. Kalau kita bertemu dengan seseorang, tentu kita membawa sesuatu dan dengan niatan-niatan tertentu. Seorang anak muda, anak mudi yang berpacaran sewaktu akan bertemu dengan pacarnya, maka dia akan berjuang untuk memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik, pasti mandi dulu, pasti keramas dulu, berjuang supaya badannya tidak bau, mulutnya tidak bau, memakai pakaian yang dianggap itu akan menjadi sebuah pesona buat pasangan, pacar, buat kekasih. Kalau kita bertemu dengan mungkin orang yang punya jabatan tinggi, kita akan berpakaian rapih,
Kita menyiapkan seluruhnya dengan sebaik-baiknya. Sewaktu kita akan bertemu dengan seseorang yang kita cintai atau seseorang yang kita hormati. Namun perjalanan-perjalanan pertemuan-pertemuan yang kita lakukan ratusan kali, ribuan kali, puluhan ribu kali, maka penghujung daripada kehidupan manusia adalah akhirnya bertemu Tuhan. Dalam catatan Alkitab, ada respon yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang bertemu dengan Tuhan. Bagi mereka yang baik, hai hambaku yang baik dan setia, turutlah ikut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi bagi mereka yang hidupnya di dalam kesesatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Israel, tatkala diberikan kemakmuran pada saat zaman Amos, Israel dalam kemakmuran sama seperti puncak-puncak kejayaan di kerajaan waktu Salomo sebagai rajanya. Kemudian dia berbuat dosa, meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa, korupsi, menekan orang miskin, menekan orang-orang yang tidak punya daya. Maka orang tersebut waktu bertemu dengan Tuhan, kita akan dengar apa yang firman Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal engkau, masuklah ke dalam perapian yang menyala-nyala." Semua kita pada akhirnya akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan akan merespon dengan dua sikap. Yang pertama akan menyebut kita sebagai hamba yang setia. Tapi yang kedua adalah kelompok orang, kita akan mendengarkan suara Tuhan, "Enyahlah engkau ke dalam perapian yang menyala-nyala." Kalau kita mengingat akan ada dua respon dari Tuhan yang seperti demikian, maka menjadi pertanyaan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini yang akhirnya kita akan mendengar suara Tuhan, "Hai hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Maka hidup kita harus menjadi setia. Hidup kita harus menjadi orang-orang yang baik. Setia menjalankan kebenaran firman Allah, tetap setia mengikut Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, jangan menduakan imanmu. Setialah melakukan semua perkara-perkara yang baik, keadilan, menaburkan kasih, menolong yang lemah, tidak korupsi, tidak berbuat dosa, tidak mencelakakan orang, tidak memfitnah orang, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu. Semuanya tercantum dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Sewaktu kita menjalankan semua perintah-perintah Tuhan, kita akan dengar sewaktu kita akhirnya bertemu dengan Tuhan. "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Bukankah kata-kata ini yang kita rindukan? Bukankah kalimat ini yang kita tunggu dan harapkan sewaktu kita akhirnya bertemu dengan Tuhan? Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, baik-baiklah setiap sahabat seperjalanan menjaga kehidupan. Jangan berbuat dosa, jangan menyakiti orang lain. Jadilah berkat, jadilah garam, jadilah terang. Milikilah karakter-karakter ilahi yang melekat di dalam setiap hidup setiap sahabat seperjalanan, yaitu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan hati, pengendalian diri. Sehingga dengan karakter yang baik kita bisa memberkati orang lain dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Ingatlah sahabat seperjalanan, akhirnya perjalanan hidup kita akan bertemu dengan Tuhan. Berjuanglah. Sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu." Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, jadikan kami sebagai hamba yang baik dan setia karena kami akan bertemu dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Jadilah hamba yang baik dan setia, karena akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.